Digimark. Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners, Anda kembali bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Digimark di hari ini 20 Agustus 2025. Tasya Rosama akan temani dan tentu saja di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tim dari Marplus yang pastinya bisa memberikan Anda insight-insight seputar bagaimana memanfaatkan dan juga memaksimalkan digital untuk kegiatan pemasaran bisnis Anda. Di kesempatan hari ini, saya sudah bersama dengan Corporate Strategy Specialist Marplus Inc. dengan Muhammad Yunan Fadila. Selamat malam Mas Yunan. Selamat malam dan Tasya, selamat malam buat para pendengar semua. Oke, di hari ini kita ngobrolin seputar langkah sederhana agar bisnis kita lebih menonjol nih Mas. Bagaimana membangun diferensiasi maksud saya untuk UMKM. Ini benar-benar dibutuhkan begitu ya untuk UMKM, di mana di tengah lautan UMKM yang banyak banget, kalau nggak ada diferensiasi nggak bisa stand out. Benar nggak sih Mas Yunan? Ya, betul. Sebenarnya banyak ya yang jadi penting kenapa diferensiasi itu perlu dilakukan. Apalagi khususnya untuk UMKM. UMKM ini kan jumlahnya setiap tahun selalu bertambah. Yes. Lebih dari 60 juta tiap data terakhir ada 66 juta ya kalau saya nggak salah UMKM, dan 66 juta UMKM ini kalau nggak punya diferensiasi jadi komoditi. Ini yang jadi bahaya karena akan tergerus, harganya jadi semakin murah terus. Ya karena kalau dibandingin sama yang lain-lain nggak ada bedanya, nggak punya value added. Sebenarnya ada banyak alasan ya Mbak Tasya ya kenapa diferensiasi ini penting. Mungkin saya bantu jelasin aja ada 3 alasan penting utama kenapa diferensiasi ini perlu dilakukan. Yes. Untuk UMKM sendiri mungkin harusnya berasa ya kalau sekarang kompetitornya itu bukan cuma pemain UMKM lokal tapi juga barang-barang impor dari luar negeri. Dan di mana barang impor dari luar negeri ini punya competitive advantage yang jauh lebih besar daripada UMKM di Indonesia. Mereka punya cara untuk bisa mass product, sehingga harganya per produk itu jauh lebih murah ongkos produksinya. Kalau dibandingin, saya terakhir ngecek pabrik garment di Indonesia itu untuk satu potong baju itu 60.000, kisaran 40 sampai 60.000. Kalau di China itu bisa 20 sampai 40.000 untuk satu potongnya. Dan makanya ketika ada barang yang masuk ke Indonesia dari China, dari Vietnam, atau mungkin dari negara lainnya, udah pasti jauh lebih murah. Tidak ada bedanya, bahannya sama, jahitannya sama, malah kadang lebih rapi jahitan impor. Nah lalu apa yang harus dilakukan oleh UMKM? Kalau kita bilang muluk-muluk gitu ya berarti produksinya harus dibenerin. Itu terlalu muluk-muluk karena investasinya terlalu besar. Apakah ada kebijakan yang mendukung apa belum? Itu ya kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana walaupun harga kita secara produksi lebih mahal, tapi di pasar tetap bisa bersaing walaupun harga kita nggak jauh lebih murah daripada impor. Makanya diferensiasi ini penting sekali supaya kita bisa bertahan dari perang dagang, perang harga. Jadi harga kita nggak terus ke bawah, makin tipis, nanti sekolah anak nggak kebayar, semua. Makanya penting sekali ada diferensiasi ini. Yes, oke, itu alasan pertama di mana kompetitor itu mulai nggak cuma dari lokal aja, tapi juga dari kancah global begitu ya, datang juga barang. Apakah tarif Trump yang kemarin diberlakukan, ini kan dari Amerika akan ke Indonesia, tarifnya pajaknya 0%, Mas Yunan, kan akan bisa dibilang walaupun ya tetap ada harganya, tapi kan itu akan murah begitu di dalam negeri. Ya, betul. Ya itu jadi tantangan lainnya ya. Kita nggak bisa ngomongin harusnya kebijakan yang diiakan atau tidak. Cuman kita sebagai pemasar, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada kompetitor baru impor sekarang dari Amerika ya, apakah dia bisa jadi lebih murah dari produksi lokal? Bisa jadi. Kategori apa kita nggak tahu. Kita belum tahu kategori apa yang akan masuk. Katanya sih semua kategori zero tarif ya. Tapi yang akan datang masuk bisa menguasai pasar Indonesia, kita nggak tahu kategorinya apa. Jadi harusnya teman-teman UMKM tenang aja, karena ya sudah tidak bisa dihindari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya itu adalah salah satu bentuk utama yang bisa saya sarankan adalah melakukan diferensiasi.
Sehingga nanti barangnya kita walaupun nggak jauh lebih murah dari barang impor, kita punya nilai di mata konsumen. Jadi tetap laku barang. Baik, menarik. Kalau misalnya tarif pemerintah sudah tidak bisa diharapkan, misalnya seperti itu ya. Berarti apa effort yang bisa kita lakukan? Berarti titiknya di situ ya, Mas Yunan. Betul. Apa yang bisa kita lakukan terhadap produk kita, terhadap cara mungkin kita memarketingkan, cara kita memproduksi dan lain-lain. Tapi kan masalahnya begini, Mas Yunan, di mana UMKM ini masih terkendala dengan ada yang karena barangnya itu terlalu sulit untuk didapatkan, jadi akan mahal biaya produksinya. Belum lagi biaya pengirimannya yang itu juga memakan ongkos yang besar begitu. Selain hal-hal itu, apa yang biasanya begitu ya membuat UMKM ini akhirnya ya sulit begitu untuk bisa bersaing dengan bisnis-bisnis lain jika mereka tidak melakukan diferensiasi? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Namun untuk Anda yang ingin bergabung Smart Listeners di malam hari ini, boleh 0812 11 12 959 atau boleh bergabung juga di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali untuk satu commercial break berikut ini. Tetap bersama kami dalam Smart Digimart. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Digimart di malam hari ini yang membahas topik yang penting banget untuk Anda, apalagi jika Anda adalah pelaku UMKM, di mana ada loh langkah sederhana agar bisnis Anda tuh bisa lebih menonjol, bisa stand out gitu kata generasi sekarang, stand out. Jadi bisa kelihatan oleh customer dan akhirnya bisa bersaing dengan produk-produk gak cuma dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri yang kita tahu
beberapa tahun ini bahkan sudah membanjiri pasar tanah air. Dan smart listeners, di malam hari ini juga saya masih bersama dengan Mas Muhammad Yunan Fadilah selaku Corporate Strategy Specialist dari Mark Plus Inc. Mas Yunan, apalagi sih kiranya yang menjawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya begitu ya, yang akhirnya bisa membuat cost-nya tuh besar begitu UMKM. Ini kan cukup dilema begitu ya, karena harusnya bisa didukung, tapi kok bengak di sini hingga akhirnya nggak bisa bersaing. Thank you, Mbak Tasya. Ada 3 alasan utama ya sebenarnya. Dan ini saya lihatnya lebih ke arah internalnya dari UMKM. Kalau saya tidak merekomen kita menyalahkan keadaan eksternal, karena itu tidak bisa dikontrol. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM? Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya sebutin lah teman-teman UMKM. Yang pertama adalah biasanya teman-teman UMKM ini terlalu general. Artinya ketika dia bikin baju, dia bilang saja visinya aja menjadi pedagang baju yang terbaik, tapi tidak spesifik. Karena banyak sekali pedagang baju, karena dia hanya mainnya general, ya dia akan menjadi general, dia akan menjadi umum. Jika dibandingkan dengan kompetitor, nggak bisa dipikirkan gitu. Kenapa kita harus beli di tempatnya dia? Karena dia main general. Syukur-syukur sudah mulai masuk menjurus ya ke segmen tertentu, misalnya pedagang baju olahraga, itu sudah mulai spesifik. Kalau dia bisa jadi yang terbaik di wilayah geografisnya dia, sudah otomatis masyarakat di sana top of mind-nya kalau mau beli baju olahraga ke UMKM yang punya spesifik ke sana. Atau mungkin pedagang tas gitu ya, pengrajin tas, pembuat tas. Dia bikin tas yang normal-normal saja, ngikutin model dari luar negeri, biasanya gitu kan UMKM. Ya tidak ada bedanya sama produk lainnya karena semuanya pada ke sana. Cuma kalau misalnya dia mulai spesifik, misalnya contohnya tas dengan kulit vegan atau tas dari rotan, dan dia yang terbaik di wilayah geografisnya, maka otomatis ketika orang ingin mencari produk yang spesifik itu, top of mind-nya sudah menjadi dia, dan dia sudah terbangun brandnya dengan sendirinya karena diferensiasi itu. Itu salah satu contohnya. Dan banyak teman-teman UMKM yang masih general. Yang kedua, itu terlalu nyaman sama zona yang sekarang ya, jadi terjebak pada zona nyaman. Di mana sudah nyaman hanya ngikutin tren, kalau ada model terbaru dia tinggal ikutin saja, nggak mau riset kan biasanya. Jadi yang laku di e-commerce atau laku di toko offline lainnya dia akan lakukan, dia akan stok dengan barang yang sama, dia akan bikin model yang sama, sehingganya ya jadi begitu saja. Nggak ada keinginan untuk mengambil resiko, kita harus menjadi sedikit lebih beda dari kompetitor dengan melakukan mungkin sedikit inovasi. Nanti inovasinya apa saja yang bisa dilakukan bisa saya jelaskan di kesempatan di sini lagi nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah merasa dirinya tidak punya kapabilitas untuk melakukan diferensiasi. Padahal tadi Mbak Tasya sempat bilang bahwa kadang UMKM merasa ya produksi kita mahal karena kita pakai tangan nggak pakai mesin gitu. Justru itu bisa jadi diferensiasi kita. Ketika kita bisa mengkomunikasikan bahwa diferensiasi kita ini adalah handmade, pasti akan diapresiasi. Jadi nilai mahal itu bisa ter-trade off lah, karena kita punya nilai bahwa ini pengrajin langsung, pengrajin tradisional, dibuatnya pakai ritual ABCD. Nah itu saja bisa jadi diferensiasi, sehingga nanti ketika dihadapkan sama dua pilihan barang, satu barang impor atau barang kompetitor yang biasa-biasa saja, atau barang yang dari kita walaupun look-nya sama tapi dicerita di baliknya, itu sudah jadi diferensiasi dan punya nilai lebih seperti itu. Nah jadi 3 hal itulah yang sebenarnya hambatannya internal ya kalau dilihat-lihat. Ternyata ada kok caranya walaupun kita modalnya terbatas. Karena nggak semuanya harus mengandalkan apa kebijakan pemerintah begitu ya Mas Yunan. Apa yang mungkin terjadi secara global, tapi bisa loh dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari skup UMKM-nya itu sendiri. Oke, Mas Yunan, apa materi yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini mungkin? Karena biasanya Mark Plus kan akan menghadirkan materi lewat slide-nya. Silakan, Mas Yunan. Saya mungkin akan share langkahnya ya, langkah sederhana. Sebenarnya kita udah sering juga ngomongin di mana-mana. Cuman ini saya bahasakan lebih mudah buat teman-teman UMKM.
perlu dimengerti. Jadi kalau kami di Markus itu kita bisa mendefinisikan diferensiasi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah diferensiasi dari segi konten. Konten tuh jadi mungkin kata mudahnya nilai apa sih yang bisa kita berikan ke konsumen. Apakah paling mudah itu contohnya biasanya sampo ya. Sampo kita kasih zinc sedikit, oh jadi anti ketombe. Kita kasih pelembut sedikit, oh jadi sampo yang melembutkan, bikin berkilau. Atau kalau kopi ya, misalnya kopi dengan susu kedelai, itu sudah jadi diferensiasi. Jadi kontennya sendiri yang menjadi diferensiasi. Kulit vegan, rotan, itu semua bisa kita jadikan diferensiasi. Kemudian ada diferensiasi dari konteks. Nah, kalau konteks ini adalah kita nih barang yang kita jual ini cocoknya untuk siapa, di momen apa. Contoh brand paling terkenal yang punya diferensiasi konteks itu kan yang selalu bilang kalau ada break, makanya brandnya mereka itu yang paling terkenal. Atau mungkin apapun minumannya, makanannya, minumnya brand tertentu. Itu adalah sebuah diferensiasi dalam bentuk konteks. Jadi kita menspesialkan barang kita, produk kita kepada momen tertentu atau kepada pihak tertentu yang jadi ritual. Kita jadi tidak bisa, nggak lengkap aktivitas kita atau momen kita tanpa ada konsumsi brand tersebut. Ini adalah diferensiasi yang kedua. Nomor 3 yang ketiga adalah diferensiasi dari sisi infrastruktur. Bagaimana kita bisa menawarkan produk ini. Contoh kopi yang bisa baristanya datang ke rumah, itu sudah jadi diferensiasi lainnya. Atau kue, penjual kue ulang tahun yang bisa di custom, itu salah satu bentuk diferensiasi. Banyak hal yang bisa dijadikan diferensiasi dari infrastruktur. Pada intinya kita tinggal lihat feedback aja. Paling gampang tuh caranya sebenarnya tanya ke konsumen kita. Ada konsumen kita datang beli barang kita, tanya aja kenapa sih beli barang kita, pasti kesebut deh. Oh ternyata rasanya enak, ya sudah kita coba leverage diferensiasi dari konten kita. Kemudian kenapa sih beli barang di kita, ya soalnya penjualnya baik. Saya percaya sama penjualnya nih, jujur, saya tahu buatnya susah dan segala macam. Ya sudah, kita main konteks saja. Jadi untuk orang yang peduli sama keadaan lingkungan sekitar, peduli sama kesejahteraan UMKM, ini produk kita membantu untuk. Atau ya tanya juga kenapa sih? Soalnya kalau potong rambut di sini cepat 15 menit, tempat lain sejam. Ya sudah, itu infrastruktur. Kita bisa jadikan itu, kita leverage di diferensiasi. Potong rambut 15 menit, nah itu sudah jadi stand out pasti. Contoh-contohnya banyak, dan di setiap konten konteks dari infrastruktur ini sebenarnya ada diferensiasi lanjutan ini. Ada tips-tipsnya yang bisa saya berikan. Mungkin kita mulai dulu dari konten. Konten itu kita bisa bagi jadi 3 hal yang bisa kita leverage. Yang pertama, keunggulan, fitur, fungsi, atau bahan baku. Jadi nyata sekali kan, karena bahan bakunya ini maka dia apa. Jadi contohnya seperti sabun herbal yang bisa atasi gatal karena cuaca tropis. Jadi itu adalah bentuk konten ya. Jadi diferensiasi kita karena bahan sabunnya itu herbal. Kemudian dari desain atau identitas lainnya yang unik, misalnya tampilannya, packagingnya, logonya, atau mungkin hal-hal lainnya kayak korek api tapi besar sekali, itu sudah jadi diferensiasi juga. Atau kemasan batik dengan nama yang dipakai nama-nama lokal di sana, atau mungkin nama-nama tokoh-tokoh yang terkenal di sana, itu bisa juga kita jadikan diferensiasi. Kemudian ini biasanya yang levelnya cukup sudah naik kelas ya, bisa diceritakan atau dinarasikan brand ini nilai yang dikasih itu apa. Misalnya dibuat oleh ibu-ibu, dibuat oleh pengrajin dengan ritual ABCD, warna biru ini sebenarnya harus dari buah ini, buah itu. Nah itu bisa kita jadikan diferensiasi. Ini biasanya konten, jadi ada 3 hal. Pertama dari keunggulan, fitur, fungsi atau bahan bakunya. Kemudian yang kedua dari sisi desainnya. Yang ketiga ceritanya, narasinya. Itu dari segi konten. Kemudian ada lagi dari sisi konteks. Oke. Mas Yunan, kita hold dulu sebentar begitu ya. Kita jeda dulu sejenak untuk commercial break berikut ini agar pembahasannya bisa lebih komprehensif. Namun ada mungkin sebelum kita lanjut ke konteks begitu ya.
bagaimana agar diferensiasi di konten ini dapat disampaikan dan nyampe nih ke pelanggan. Karena kadang-kadang mungkin UMKM udah punya konten sendiri, sudah punya perbedaan sendiri dari sisi konten, tapi malu untuk mengungkapkannya. Hingga akhirnya mungkin pelanggan tuh nggak aware gitu seputar apa sih perbedaannya. Nah, gimana agar pesannya tuh sampai begitu kepada pelanggan, kepada customer, dan sampai bahwa yes, ini adalah pembedanya. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak. Dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Digimark. Sekali lagi kami undang Anda 0812 11 12 959. Kami jeda. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimark, Digital and Marketing bersama tim Markplus Inc. Smart Listeners, langkah sederhana agar bisnis Anda lebih menonjol. Mau bisnis Anda terlihat oleh customer, mau lebih disadari keberadaannya oleh customer di tengah mungkin lautan produk-produk yang luar biasa, karena nggak cuma di dalam negeri aja persaingannya, tapi juga dengan produk-produk di luar negeri. Pastikan Anda ikuti perbincangan ini, Smart Listeners, karena di malam hari ini saya sudah bersama dengan Mas Muhammad Yudan Fadilah selaku Corporate Strategy Specialist dari Markplus Inc. Membahas mengenai langkah sederhana agar bisnis Anda lebih menonjol dengan membangun diferensiasi untuk UMKM. Oke, Mas Yudan, silakan. Tadi saya sebelum jeda begitu ya, izin bertanya agar pesan di konten yang mungkin sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemilik bisnis UMKM ini sampai begitu ke pelanggan, ke customer. Gimana caranya? Ya, mungkin ini kayak kasusnya kayak pacaran ya. Jadi ceweknya biasanya mau ngasih tahu apa dan cowoknya nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi ada dua peran nih di sini, ada peran yang menyampaikan sama peran yang menerima.
sudah pasti kita nggak bisa kontrol penerimanya itu punya persepsi apa, mendefinisikan pesan yang kita berikan apa. Tapi sebagai pemberi pesan gitu ya, sudah seharusnya kita jauh lebih asertif. Kadang tuh malah malu kan UMKM itu. Sama cewek juga kadang malu mau minta makan bakso aja, mungkin bisa ngomong muter-muter 15 menit. Kadang maksa-maksa cowoknya untuk pokoknya jawab bakso tapi nggak berani aja ngomong bakso. Sama UMKM juga seperti itu. Bahkan kadang malu. Misalnya dibuat handmade saja itu malu. Saya nggak bisa bersaing lah, yang lain pakai mesin, saya masih pakai tangan. Malu, padahal itu justru kekuatan mereka. Kalau mereka bisa menjual narasinya bahwa produk yang mereka buat ini dibuat pakai hati, dibuat pakai tangan, masih tradisional sekali, mengembang nilai budaya yang sangat tinggi sekali, dan dikomunikasikan secara konsisten, itu pasti pesannya tersampaikan. Jadi dua tuh, yang pertama berani untuk ngomong, berani untuk menceritakan narasinya, keunggulan fiturnya, atau desain-desainnya, berani untuk ditonjolkan jangan malu. Dan yang kedua harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai kita dilihat sama konsumen kita pelin-pelan. Sama, jangan sampai kita dilihat sama pacar kita pelin-pelan. Jadi harus konsisten dan harus dikomunikasikan. Seperti itu sih Mbak Tasya. Oke, baik. Itu dia caranya gitu ya, smart listeners. Jadi jangan malu kalau misalnya handmade, karena sekarang handmade aja jadi keunggulan begitu ya, Mas Yunan ya. Dimana lagi coba produk yang handmade di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, apa-apa pakai mesin, ini masih ada yang handmade, itu justru konsumen lebih menghargai. Oke, Mas Yunan, kita beralih ke konteksnya nih. Seperti apa diferensiasi di bagian konteks? Oke. Konteks ini sebenarnya pertanyaan yang mudah untuk dipahami. Produk kita itu cocoknya untuk siapa dan di momen apa. Nah, ada 3 hal yang bisa kita sesuaikan. Yang pertama, nilai atau budaya. Contoh, budaya Muslim atau Islam. Produk yang cocok untuk masyarakat Muslim. Skincare halal untuk muslimah yang aktif. Jadi kalau dia muslimah, rasanya aneh kalau nggak pakai brandnya dia. Rasanya aneh kalau nggak pakai skincare-nya dia. Itu salah satu contoh diferensiasi di konteks, karena untuk dia dan untuk aktivitas. Kemudian dominasi momen di penggunaan. Ini misalnya tadi ya, kalau lagi istirahat ada break, ada brand tertentu yang bisa dikonsumsi. Atau kalau nonton bola nggak lengkap kalau ada makan kacang tertentu. Nah itu kita dominasi. Biasanya ini jadi ritual nanti. Ritual kalau lagi sama anaknya makan biskuit, ada yang ritual lucunya, yang diputer lah, diapain lah, dijungkir balikin lah, tapi itu jadi ritual tertentu yang akhirnya jadi diferensiasi. Itu konteks. Jadi momen, kita bisa memenangkan dari sisi momen. Ada juga yang adaptasi lokal atau kondisi lingkungan ya. Jadi kayak cocok sekali untuk kondisi geografis pantai. Cocok buat anak surfing, cocok buat anak skena yang suka nongkrong di Blok M. Itu brand skena banget, brand culture banget. Itu juga salah satu bentuk diferensiasi di konteks. Oke, baik. Mas Yunan, lifestyle tertentu kan, namanya lifestyle kan banyak begitu ya. Apakah harus dipilih satu aja nih untuk menjadi tagline kita begitu? Atau sebenarnya bisa nih semua dipadukan dan atau harus dipegang satu dan terus menerus konsisten sampai akhir? Ya. Biasanya kalau, nah ini salah satu penyakit online juga ya, karena kayaknya konsumen saya nggak anak skena doang, ada kok anak rohis juga ikut beli di tempat saya. Jadi nggak berani itu dia nge-state itu bajunya crop top semua, celana bombrong semua, nggak berani dia. Karena dia ngerasa masih ada anak-anak rohis di blognya kan juga suka ada kajian, jadi dia juga nggak berani untuk ngeklaim dia anak skena banget. Padahal itu malah jadinya bingung. Sebenarnya otak manusia itu secara natural kan memang tribalisme ya. Jadi saya versus mereka gitu, us versus them. Jadi ketika dia sudah berkomunal, dia pasti akan membedakan dirinya dengan komuniti lain. Brand tuh kalau kita sebagai orang yang rasional melihat brand ini, kita nggak ngomongin ranah moral ya. Kalau ranah moral kita nggak boleh beda-bedain, tapi sebagai brand kita berpikir rasional. Kalau kita diferensiasinya di tengah-tengah, nggak punya target market yang jelas, kita kalah di dua-duanya. Kalah di skenanya, iya kalah, di anak rohisnya juga kalah,
di mungkin baju kerjanya juga kalah gitu. Ya jadinya kita lagi di top of mind. Akhirnya kita cuma jadi oh ya ada toko baju di sana, tapi kita tidak pernah dilirik. Itu yang jadi problem. Makanya kalau brand-brand besar gitu ya, caranya adalah mereka tetap menggunakan satu message. Ketika mereka memasang segmen lainnya atau menyasar segmen lainnya, mereka akan bikin sister brand, sister product untuk di develop lagi. Kalau memang segmennya sangat beda jauh sekali dan clash sama segmen utamanya, itu bener-bener kalau bisa jangan sampai orang tahu deh kalau itu brand kita, diturunin lagi. Nah itu trik yang dilakukan oleh brand besar. Tapi kan mereka punya modal ya. Nah kalau kita sudah punya modal, kita sudah sukses di segmen kita yang kita targetkan di awal, kita mau action boleh deh kita coba sasar segmen lain. Kalau memang itu bisa merusak pasar kita yang sekarang, maka kita bisa bikin sister brand, bisa bikin brand lainnya atau mungkin co-branding dengan brand lain. Menarik ya, makanya salah satu pemain di dunia kosmetik besar, kita nggak sadar bahwa itu yang ada brand halalnya di dalamnya, Mas Yunan ya. Kita nggak tahu bahwa oh ya ternyata banyak ya sister brandnya, guritanya gitu di dalam perusahaan itu. Silakan Mas Yunan, dilanjutkan. Ya, kita masuk ke infrastruktur berarti ya, Yes. Nah, lalu infrastruktur juga ada 3. Teman-teman pendengar ya, utamanya adalah bagaimana kita bisa menawarkan produk kita. Jadi bagaimana kamu menawarkan produk kamu. Kita bisa bagi dari 3 hal infrastruktur ini. Pertama, kecepatan dan fleksibilitas produksi. Tadi contohnya ya, potong rambut 15 menit, atau produk rumahan yang bisa custom delivery-nya, atau kue yang bisa di custom desainnya. Jadi kecepatan dan fleksibilitas dalam produksi. Yang kedua adalah personalisasi dan juga penggunaan data pelanggan. Ini biasanya UMKM yang sudah rajin untuk mengumpulkan data, sudah nyatin nomor telepon pelanggannya. Biasanya kalau pakai POS yang sedikit lebih modern, itu bisa dicatat nomornya. Banyak juga aplikasi yang gratis sebenarnya kalau dicari di Play Store untuk mencatat data transaksi. Itu dia bisa melakukan personalisasi, misalnya tiba-tiba diucapin ulang tahun. Oh, ini brandnya saya banget nih karena data yang dia data saya dikasih ke dia bisa olah sehingga dia bisa lebih mengerti saya. Jadi akhirnya infrastruktur ini nge-build brand ini yang paling ngerti saya karena ada penggunaannya. Kemudian ada lagi lewat kontrol dari rantai pasok. Nah ini biasanya brand besar mulai kesini nih, jadi dia bikin ekosistem sendiri. Dia bisa ngeklaim bahwa produk kami ini kami tambang sendiri, kami ambil dari mata air pegunungan yang kami kelola sendiri dengan masyarakat yang kami berdayakan, lalu kami distribusikan sendiri. Itu balik lagi sebenarnya mirip sama yang narasi, cuman narasi yang dia bangun adalah rantai pasoknya. Dan rantai pasok ini bisa mensupport banyak hal. Salah satu contohnya yang tadi ya, misalnya kopi kami dari tanah Jawa mana, dipupuk setiap hari dan lain-lain, itu bisa seperti itu. Jadi memang bentuknya jauh lebih abstrak dari konten dan konteks, karena infrastruktur ini lebih ke arah bagaimana kita bisa menawarkan produk kita. Tapi paling mudahnya buat teman-teman UMKM kalau mau coba try untuk build diferensiasi dari infrastruktur, kita bisa dari seberapa cepat kita bisa ngasih produk kita, seberapa fleksibel kita bikin produksi kita bisa terpersonalisasi buat konsumen kita. Kita bisa coba main kerana sini. Seperti itu kurang lebih. Oke, kalau saya jadi customer senang banget tuh Mas Yunan. Kalau kuenya bisa dipesan misal di Hamin berapa jam, terus dengan mungkin tulisan yang sesuai dengan yang saya inginkan, itu mungkin jadi salah satu daya tarik begitu ya dari diferensiasi. Karena namanya kue kan kadang-kadang nih harus PO dulu lama banget baru bisa jadi begitu kan ya. Nah sebelum kita move ke sesi yang terakhir Mas Yunan, gimana agar bisa tetap diferensiasi dari sisi konten, dari sisi konteks dan juga infrastrukturnya, baik itu mana yang dipilih, tapi
tetap bisa ikut dalam tren mungkin yang sekarang sedang hype begitu, agar semuanya inline nih, karena kadang-kadang untuk UMKM kan sulit ya mau terdeteksi oleh customer kalau nggak ngikutin tren begitu kan. Nah ini gimana Mas Yunan agar semuanya bisa berjalan beriringan? Izin dijawab di sesi selanjutnya, kita jeda dulu sejenak dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Digimart. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marplus Inc. Buat listener, sesi yang terakhir Anda mendengarkan kami dalam program Smart Digimart. Rugi loh kalau nggak bertanya. Jadi silahkan ya, langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0812 11 12 959 atau boleh juga main ke YouTube channel Radio Smart FM. Live chat di sana Anda bisa bergabung dan nanti akan dibahas di sesi ini di hari ini. Dan Smart Listeners, di malam hari ini Tasya Rustama masih bersama dengan Mas Muhammad Yunan Fadilah, Corporate Strategy Specialist Marplus Inc. Dan masih membahas gimana sih langkah-langkah sederhana untuk bisnis Anda bisa lebih menonjol. Mas Yunan, kan kita mau ya ada diferensiasi di produk kita. Tapi kita mau juga nih tetap ikutan tren. Karena ya mau gak mau, suka gak suka, kita namanya UMKM kadang-kadang masih bergantung pada tren. Belum bisa untuk show apa yang menjadi tren yang mereka bikin sendiri, begitu kan Mas Yunan. Gimana caranya agar semua bisa berjalan dengan selaras? Silakan. Ya. Ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah balancing mana yang jadi diferensiasi, mana yang jadi tren. Kita bisa bagi effortnya 50-50. Jadi kalau di produk kategori, misalnya kita punya 10 produk, 5 produknya itu signature kita, 5 produknya produk yang ngikutin tren. Itu approach yang balancing ya. Jadi diferensiasi kita dan dengan tren. Ada juga yang masih diregistrasikan itu.
Misalnya lagi tren tas brand luar tuh yang hanya dia bentuknya kotak kubus-kubus 3D itu, kita diferensiasikan dari segi itu tadi ya, konten, konteks, infrastrukturnya dengan gaya kita. Jadi sehingga walaupun kita ngikutin tren, tetap ada tetap ada DNA dari visi dari brand kita. Jadi ada dua yang bisa nih. Kalau yang satu nih biasanya yang nggak suka ngambil resiko banyak ya, jadi dia bagi aja, dia beresin aja ada yang produknya signature dia sama produk yang ngikutin tren. Ada lagi yang bener-bener berani ngambil resiko, jadi produk trennya itu ya dia modif, dia ATM, dia modifikasi sesuai diferensiasi dia. Ini juga makanya ya kalau misalnya kita ke coffee shop atau mungkin ke restoran, apa sih signature menunya begitu ya? Yes. Ada memang yang ya menu basic, tapi ada juga menu-menu yang memang paling enak itu di restoran ini, di coffee shop ini, begitu ya Mas Yunan? Betul. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau narasi yang dibangun ini kan kadang-kadang maunya kita sampai pesannya kepada customer kita. Tapi gimana biar narasi yang kita bangun ini nggak misleading, Mas Yunan? Dan mungkin ya terdengar kayak ngada-ngada, kamu ngadi-ngadi banget sih nih apa namanya produknya atau brandingnya, biar terlihat tulus dan juga ya sesuai gitu, Mas Yunan. Ya, oke. Iya, ini sesuatu balik lagi kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya kalau kami selama itu diomongin which good, itu sebenarnya bagus saja, itu publicity buat kita. Sebenarnya ya dong, kita nggak bisa bilang oh ya brand ini ngaku-ngaku doang nih dia sustainability, padahal sampahnya di belakang dapurnya bertumpuk gitu. Ya nggak apa-apa, at least itu kita masih bisa diomongin. Justru ada yang ngomongin terus jadi happy kan, dan bisa kita perbaiki. Dan ketika diperbaiki ya service recovery teori, ketika ada orang komplain dan kita bisa meresolve komplain itu, tingkat kesetiaan dia lebih naik dari sebelum dia komplain. Itu ada teorinya. Ada risetnya juga. Jadi ketika kita berantem sama pacar gitu ya, kalau misalnya berhasil selesai, itu ada teorinya beneran kalau makin sayang mereka kalau lolos dari berantem. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita harus bisa, jangan sampai kita over promise under deliver. Jadi kita juga nggak boleh ngadi-ngadi juga, nggak boleh ngadi-ngadi yang terlalu gimana-gimana. Ini kayaknya kurang menjual nih, kita bilang aja kita ini, padahal enggak. Nah, itu sudah pasti jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada yang jemput lah, ada pegawainya ngambek terus bilang, oh ini ternyata perusahaan ini ngaku-ngaku ini enggak loh gitu ya. Kita nggak bisa kontrol itu juga, dan makanya lebih baik dimitigasi dengan kita sampaikan apa adanya. Justru kalau misalnya ketika kita sampaikan apa adanya nggak berasa diferensiasinya, itu memang udah saatnya benar-benar si perusahaan itu atau si brand itu atau UMKM itu benar-benar pikirin diferensiasinya apa. Itu udah jadi wake up call banget tuh, ketika kita mau bikin narasi tentang brand kita, produk kita, nggak ketemu diferensiasinya. Wah itu berarti udah untung tahunya di awal gitu, jangan sampai ketika aku penjualan turun terus ya. Oke, baik. Bad news is a good news, itu masih menjadi sesuatu hal yang digunakan nggak sih Mas Yunan di dalam diferensiasi ini? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana kita bisa merespon dari bad news ya. Baik lagi di PR capability-nya juga ya. Mungkin bahasanya teknis banget buat teman-teman UMKM. Yang bisa saya sampaikan, ketika memang ada bad news di produk kita, kalau kita bisa resolve, itu sebenarnya jauh lebih menguntungkan daripada tidak ada bad news sama sekali. Daripada good news terus, mendingan ada bad news satu, jadi kita bisa resolve, itu efeknya jauh lebih sustainable daripada kita nggak punya bad news sama sekali. Jadi teman-teman UMKM jangan panik lah kalau misalnya ada viral dikit gitu. Kayak kemarin ada bakso yang sepi banget gara-gara di review blogger, terus tiba-tiba ke-resolve kan, itu ramai banget sekarang toko baksonya. Oke. Sekarang saya ngambil contoh satu begitu ya Mas Yunan. Saya karena perempuan jadi dekat banget dengan dunia kosmetik, skincare dan lain-lain. Ini kan ada banyak banget skincare yang sekarang muncul, yang skalanya UMKM, tapi ya brandingnya sih mewah begitu ya, dengan harga yang luar biasa tinggi. Tapi ternyata di baliknya tuh banyak loh fakta-fakta menarik yang
ternyata nggak segitunya atau justru marginnya yang dia patok itu terlalu tinggi hingga akhirnya bikin customer tuh nggak percaya lagi. Itu salah satu branding nggak sih Mas Yunan atau salah satu diferensiasi? Oke. Kalau sampai mungkin saya nggak tahu case-nya gimana ya, ini balik lagi case by case. Misalnya dia klaim bahwa dia menggunakan barang terbaik makanya harganya mahal. Selama yang dibuktikan data ya dia marginnya tinggi karena memang barang ininya mahal ya, bahan-bahannya salmon DNA lagi ramai banget tuh kemarin. Salmon DNA ya emang salmon DNA mahal nih, kalau kita impor bla 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 mahal ya, wajar saja harganya mahal. Tapi ternyata kalau dicek enggak ya udah overclaim, bisa hancur brandingnya. Ya, makanya jangan sampai overclaim juga, jangan sampai ngadi-ngadi juga. Makanya kalau misalnya ngadi-ngadi ya baik aja ya, sepandai-pandai itu supaya melompat tuh pasti jatuh juga, ketahuan juga gitu. Jadi jangan bohongin orang juga. Kita balik lagi ke marketing itu harus tetap pakai hati ya, jadi ada value-nya buat orang, nggak boleh nipu lah. Baik, 3 menit terakhir Mas Yunan, apa indikasi brand tersebut sudah sukses mendiferensiasi produknya? Silakan. Oke. Itu ketika kita sudah punya asosiasi yang kita inginkan. Misalnya kacamata paling customize itu brand ini. Headphone paling. Baik, Mas Yunan masih terhubung? Oke, Smart Listeners, kami masih bersama dengan Anda dalam program Smart Digimark ya di malam hari ini. Tadi Mas Yunan sudah sharing bagaimana langkah sederhana agar bisnis Anda dapat lebih menonjol. Dan kami juga masih menunggu Mas Yunan untuk terhubung kembali. Ya, Smart Listeners, di malam hari ini Anda yang sudah bergabung, terima kasih Tasya Rustama ucapkan. Namun untuk Anda yang belum bergabung masih ada kesempatan. Oke, Mas Yunan, yes, untuk closing sekali lagi mungkin bisa dikabarkan apa indikasi brand tersebut sudah sukses mendiferensiasikan produknya. Silakan. Izin mic-nya Mas Yunan. Oke, paling mudah sebenarnya adalah melihat apakah brand kita sudah punya asosiasi tertentu yang memang kita ingin bangun. Tidak tebal cara dapatnya, kita bisa melakukan riset atau mungkin sentiment analysis atau mungkin yang ngobrol-ngobrol aja sama konsumen kita, apakah asosiasinya sudah terbangun atau enggak. Asosiasi yang dibangun maksudnya seperti apa sih? Misalnya apa ya? Kerudung yang paling cocok di malam hari atau siang hari yang nggak panas, itu kerudungnya brand tertentu. Atau mungkin kopi yang paling enak buat orang kantoran, ini kopi yang paling enak PW buat nongkrong tempatnya, itu kita sudah punya asosiasi ke sana. Dan ini pasti battle ya sama kompetitor, jadi siapa winernya gitu. Kalau kita udah masuk top 5 terus berarti udah bagus. Kita tinggal perangnya berarti tinggal lawan 5 itu kan, dibanding 60 juta tadi mendingan lawan 5 kan. Seperti itu. Jadi ketika diferensiasi itu sudah menjadi asosiasi terhadap brand kita, itu sudah berhasil. Tagline-nya udah terngiang begitu ya. Tadi Mas Yunan sempat juga mengucapkan tagline. Oke, oh ini nih produknya, kita udah tahu. Oh ini nih produknya begitu kan ya. Kalau sudah masuk di alam bawah sadar ibaratnya dari customer, ya itu berarti sudah bisa dikatakan sukses gitu ya Mas Yunan. Butuh waktu tentu ya Mas ya. Betul, butuh waktu sekali. Nggak mudah bangun brand. Oke, baik. Terima kasih Mas Yunan untuk insight-nya di malam hari ini. Semoga bisa jadi langkah-langkah aplikatif untuk para pegiat UMKM dan bisa lebih bersaing lagi di dalam memasarkan produknya dan juga meningkatkan produk yang dimiliki oleh UMKM. Naik kelas lah gitu ya kalau kita bilang. Dan Mas Yunan, kita harus akhiri perbincangan di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik dan juga pembahasan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan
Mas Saya Yunan Fadila. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimart Digital and Marketing bersama tim Mark Plus Inc. Sampai jumpa.